Shalom saudara-saudara. Hari ini kita memulai suatu seri tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan di dalam sesi pertama, kita akan melihat tanda-tanda yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24 dan Lukas 21, dan di dalam kitab Wahyu, dan juga beberapa hal berkaitan dengan pandemi-pandemi. Dari pertama kita melihat tentang nubuatan Yesus di dalam Matius 24 dan Lukas 21. Ada 10 hal yang saya catat di sini. Kita melihat nabi-nabi dan Kristus-Kristus palsu, perang-perang dan kabar perang, kelaparan, wabah, pandemi, gempa bumi, tsunami, likuifaksi. Ini belum akhiran, ini baru permulaan. Baru kita lihat aniaya, murtad, pengkhianatan, pemberontakan, murka Allah, banyak mati ketakutan, teror, penginjilan, dan tuayan global. Haleluya. Ada yang positif, aniaya besar yang tak pernah ada sebelumnya, dan kedatangan Yesus kedua kali. Ini adalah hal-hal yang Yesus catat. Nah, di dalam kitab Wahyu kita melihat gelombang yang kedua, di mana ada 7 meterai, 7 sangkakala, ada 7 guru, dan ada 7 cawan murka yang dicurahkan. 7 meterai, saudara bisa baca dalam Wahyu 6 sampai 8. Dan ini adalah tekanan dahsyat di atas muka bumi, sampai 25% manusia akan tewas. Di dalam 7 sangkakala dalam Wahyu 8 sampai 10, kita melihat sepertiga pohon dan semua rumput mati. Sepertiga kehidupan di laut sudah mati. Jadi kalau saudara suka seafood, makan sekarang ya. Sepertiga air akan jadi berbisa. Sepertiga terang akan hilang. 5 bulan siksa akan terjadi di atas muka bumi. Sepertiga manusia lagi yang akan tewas. Dalam 7 guru, dalam Wahyu 10, tidak dicatat persis apanya. Tapi ini adalah suara Allah seperti guru yang akan menggoncangkan. Baca Mazmur 29, dan mungkin saudara mendapat sedikit ide tentang kedahsyatan suara Tuhan. Yang keempat, 7 cawan murka dicurahkan di atas kerajaan antikristus dalam Wahyu 15 sampai 17. Luka-luka yang membusuk pada semua manusia yang menerima tanda 666. Akan terjadi kedahsyatan penghukuman Allah yang dicurahkan di atas semua manusia yang adalah pengikut antikristus. Dan pulau-pulau, benua-benua digoncangkan dengan jahat. Baru di dalam hal yang ketiga, pandemi-pandemi global. Seperti COVID-19 ini. Tapi dalam sejarah banyak sekali terjadi pandemi-pandemi. Di dalam daftar ini saudara bisa melihat bagaimana jutaan orang sudah mati di dalam pandemi-pandemi. Tetapi saudara, kalau sampai sekarang ini di dalam wabah COVID-19 ini, baru 235.000 orang yang tewas dalam 5 bulan. Tapi kalau aborsi, coba lihat aborsi. Di dalam 4 bulan pertama tahun ini, 14,3 juta orang. Ini anak-anak yang dibunuh. Luar biasa, saudara-saudara. Kita hidup di dalam masa di mana hukuman Allah. Dan ini baru awal tanda-tanda. Karena kejahatan manusia. Kita sungguh harus bertobat. Saudara, ini lockdown yang masa kini. Ya, untuk dunia ini mempersiapkan mereka untuk membangun kerajaan di Kristus. Untuk gereja, kesempatan untuk kita bersiap-siap untuk melaksanakan dan menggenapi rencana Allah pada akhir zaman. Dari dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 22, kita melihat janji Tuhan, satu tuaian besar akan terjadi. Kemuliaan Allah akan nyata. Dan ini mungkin adalah tanda paling besar di akhir zaman. Gereja penuh kemuliaan Allah yang akan melaksanakan suatu tuaian yang sangat besar. Jangan takut saudara-saudara. Kita punya janji dalam Mazmur 91. Tuhan akan memelihara kita. Berjuang terus dan lihat Tuhan Yesus segera akan datang kembali. Dalam sesi kedua tentang tanda-tanda akhir zaman, kita akan melihat tentang
Israel dan nubuatan 7 kali lipat yang menunjukkan satu nubuatan yang dahsyat di dalam Alkitab, yaitu bahwa dinubuatkan di dalam Imamat 26 bahwa bangsa Israel akan mengalami murka Tuhan selama 7 kali lipat. 3 kali disebut di situ. Dan hukumannya adalah bangsa Israel akan diusir dari negerinya dan akan dikirim ke bangsa-bangsa. Murka Tuhan akan terjadi di atas mereka sampai genap 7 kali lipat. Ini adalah satu nubuatan ajaib karena menunjukkan 7 kali 360 hari per tahun, 2520 tahun. Bangsa Israel akan diusir dari negerinya. Selama 2520 tahun, bangsa Israel tidak akan mempunyai pemerintahan sendiri. Jadi dari kira-kira 576 sebelum Masehi, pada waktu zaman Nebukadnezar, sampai kepada tahun 1948, baru Israel diakui lagi sebagai satu negara. Jadi genap 2520 tahun murka Tuhan atas bangsa Israel, tidak mempunyai pemerintahan sendiri. Tetapi sesuai dengan nubuatan di dalam kitab Nabi Yehezkiel, juga di dalam kitab Nabi Yeremia, juga oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas 21, bahwa bangsa Israel akan dibawa tertawan di antara bangsa-bangsa dan akan ke sana dan akan balik lagi, dipanggil pulang dari bangsa-bangsa sampai genap zaman orang-orang kafir atau bangsa-bangsa. Nah, sekarang kita berada di dalam generasi terakhir. Belum pernah ada bangsa seperti Israel yang sudah kehilangan pemerintahannya selama ribuan tahun, bahkan diusir dari negerinya dan kembali lagi. Tapi Tuhan sudah berjanji itu akan terjadi. Dan ini adalah salah satu tanda ajaib bahwa kita sedang hidup pada akhir zaman. Jadi percayalah firman Tuhan bukan hanya surat kabar yang menceritakan masa yang lampau, tapi juga menceritakan apa yang akan datang. Selamat belajar firman. Dalam sesi ketiga tentang tanda-tanda akhir zaman, kita akan melihat tentang gempa-gempa bumi dan fenomena likuifaksi. Kita akan baca dari Lukas 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Nah, ada 2 hal di sini yang saya ingin tegaskan. Yang pertama adalah gempa bumi yang dahsyat. Dan yang kedua adalah hal-hal yang mengejutkan. Hal-hal yang mengejutkan termasuk likuifaksi. Nah, kedua fenomena, gempa bumi yang dahsyat dan likuifaksi, disebut oleh Tuhan Yesus sebagai tanda akhir zaman. Nah,
Banyak orang berkata bahwa akan ada peningkatan jumlah gempa bumi. Tapi sebenarnya ayat ini tidak berkata tidak akan ada peningkatan jumlah gempa bumi ataupun intensitas gempa-gempa bumi. Tetapi yang menjadi nyata yang kita melihat adalah dampak dari gempa-gempa bumi yang besar. Ini terjadi secara khusus karena padatnya penduduk di dalam wilayah-wilayah gempa, sehingga jumlah orang yang tewas atau kerusakan besar yang terjadi di dalam gempa-gempa bumi sungguh dahsyat. Dan hal-hal seperti ini kita sudah melihat di berbagai tempat. Secara ilmiah tidak dapat dibuktikan bahwa ada peningkatan di dalam jumlah gempa bumi yang terlalu signifikan ataupun tentang kekuatannya. Tapi dampaknya itu nyata sekali. Bahkan jutaan orang sudah tewas di dalam gempa-gempa bumi. Dan Alkitab menubuatkan akan terjadi gempa-gempa bumi yang besar, yang dahsyat. Nah, fenomena yang kedua di dalam ayat ini, hal-hal yang mengejutkan. Seperti dengan halnya likuifaksi. Nah, ada dua likuifaksi yang tampaknya saya sudah saksikan secara langsung. Yang pertama di Christchurch, New Zealand. Rumah dari adik perempuan saya yang namanya Wendy. Di dalam daerah di mana dia tinggal, kena likuifaksi. Di Selandia Baru itu, di Christchurch, likuifaksi. Tanah sudah menjadi gair air. Dan rumah-rumah, mobil-mobil tenggelam. Nah, di sana hanya setengah tenggelam. Nah, yang kedua yang saya sudah saksikan, itu ada di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, di Christchurch tahun 2011, di Palu tahun 2018. Dan di sana bukan main. Kena 7 wilayah yang luas. Dan jumlah orang yang tewas di situ, ribuan orang yang tewas. Rumah-rumah mungkin ada 1.900 rumah tenggelam, lenyap. Nah, ini yang menyebabkan saya mengatakan bahwa fenomena yang saya pernah saksikan yang paling menakutkan adalah likuifaksi. Kami sudah bicara dengan saksi mata di situ. Dan pada waktu terjadi likuifaksi, tanah sudah terbuka. Dan ada api yang keluar. Dan rumah-rumah tenggelam. Dan orang mendengar keluarganya berteriak-teriak. Wah, saudara-saudara, ini sungguh ngeri. Dan hal seperti ini kita akan melihat dengan skala lebih besar. Karena dampaknya besar. Ini adalah tanda yang Yesus katakan. Dan seperti di dalam kitab Bilangan, kita membaca pada waktu pemberontakan Korah, apa terjadi? Aduh, tanah terbuka. Mereka sudah tertelan di dalam likuifaksi. Dan firman Tuhan berkata, ini adalah tanda. Jadi perhatikan tanda ini, karena ini fenomena yang sudah terjadi pada zaman kita ini. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus berkata, di akhir zaman salah satu tanda adalah perang dan kabar perang. Dalam Matius 24 ayat 6 dan 7, Yesus menceritakan bahwa akan terjadi perang dan kabar perang. Ini adalah satu tanda kedatangan kembali Tuhan Yesus. Dan memang kalau kita melihat di dalam abad ke-20, jumlah perang luar biasa. Perang-perang internasional yang sangat luas. Dari awal abad ke-20, kita melihat ada yang disebut the Boer Wars. Kita melihat juga di dalam tahun 1914 sampai 18, Perang Dunia Pertama. Kemudian pada tahun 30-an sampai 40-an kita lihat Perang Dunia Kedua. Pada Perang Korea, Perang Vietnam, Perang Timur Tengah, perang di mana-mana terjadi di dalam dunia. Apalagi pada waktu perang antara Rusia dan Amerika dalam yang disebut Perang Dingin. Bahkan sampai krisis Kuba, di mana diancam terjadi perang nuklir yang akan memusnahkan dunia. Saudara-saudara, di dalam zaman yang sekarang ini, perang-perang makin dahsyat karena bom dan rudal dan cruise missile jauh lebih dahsyat daripada zaman dahulu. Kalau pada waktu abad ke-19 hanya 1 juta orang yang mati di dalam perang. Abad ke-20 108 juta orang mati di dalam perang. Abad ke-21 ini mereka masih hitung. Bahkan di dalam Wikipedia dilaporkan tentang perang-perang dan kematian di dalam abad ke-21. Laporan mereka 42 halaman panjangnya. Wah, itu luar biasa saudara-saudara. Wah, kita melihat juga di dalam nubuatan-nubuatan perang yang akan datang. Seperti di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu kita melihat akan terjadi suatu perang yang besar. Karena kuda merah akan dilepaskan dan kuda-kuda yang lain. Bahkan dikatakan sampai 1/4 manusia di atas muka bumi akan tewas. Sungguh perang itu menakutkan. Tapi kalau kita melihat sampai ke dalam Wahyu 17, dinubuatkan di dalam zaman antikristus. Dia akan mulai bergerak dan membuat tentaranya untuk membuat perang lawan anak domba Allah. Tapi anak domba akan menang. Kita akan melihat bagaimana kuasa Allah akan bekerja. Bahkan sampai Wahyu 19 yang menceritakan tentang perang Harmagedon. Tuhan Yesus akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Dan kita melihat dia akan menangkap antikristus. Dia akan menangkap nabi palsu. Dia akan menangkap setan. Tapi nabi palsu dan antikristus langsung dibuang ke dalam laut api. Antikristus, tapi setan, dia akan masuk ke dalam penjara selama 1000 tahun. Baru dia juga akan dibuang. Jadi di dalam peperangan memang ada bahaya, memang banyak korban. Tetapi kita melihat ini sebenarnya adalah perang antara Allah dan setan. Dan kita ini ada di tengah-tengahnya. Tapi Allah memanggil kita menjadi cahaya terang. Untuk percaya rahmat-Nya. Untuk melihat kuasanya. Ya, ini adalah tanda kedatangan kembali Tuhan Yesus. Tapi siap, jangan takut. Tapi laksanakan kehendak Allah. Jadi saksi Kristus. Karena banyak orang lain takut. Mereka perlu jawaban. Dan jawaban ada pada kita. Saksikan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini di dalam tanda kelima yang kita sedang selidiki tentang akhir zaman. Kita akan melihat tentang wabah hama dan kelaparan. Yesus telah nubuatkan di dalam Lukas 21 ayat 11. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar atau wabah hama dan kelaparan. Nah, bahasa Yunaninya loimos, wabah itu
bisa penyakit, bisa juga hama. Dan hal ini sedang terjadi di atas muka bumi. Di dalam sejarah, kita dapat melihat di dalam Alkitab, kayak di dalam Kejadian 41 sampai 50, di dalam zaman Yusuf di Mesir, terjadi kelaparan, terjadi wabah hama, orang kekurangan makanan, sangat menderita. Tetapi Tuhan justru menggunakan situasi itu lewat Yusuf untuk membawa keselamatan dan kelepasan bagi bangsa Israel. Di dalam Keluaran 7 sampai 12 kita baca tentang 10 tulah yang terjadi di Mesir pada zaman Musa itu. Ada darah, katak, kutu, lalat, ternak, bisu, batu es, belalang, kegelapan, anak sulung yang mati. Wah, itu luar biasa. Tapi itu juga di dalam situasi yang gawat, Tuhan menyatakan kuasanya untuk membawa kelepasan untuk umatnya. Hari ini di Afrika Timur, mereka sudah mengalami beberapa gelombang hama belalang. Jadi dikatakan gelombang kedua hama pelahap sedang tiba dan adalah 20 kali lebih besar daripada yang pertama. Jadi mereka sedang dilanda 2 kali lipat dengan COVID-19 dan juga dengan hama belalang yang menghancurkan semua makanan di dalam wilayahnya. Kita juga baca dalam Wahyu 6 ayat 5. Masih ada hal-hal yang lebih dahsyat ke depan. Kuda hitam akan dilepaskan dan ini akan membawa suatu kelaparan, dan dikatakan bahwa orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Makanan akan ditimbang karena jarang, kurang makanan, dan biayanya jadi sangat mahal. Dalam Wahyu 6 ayat 6 dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Jadi 3 kilogram gandum atau 9 kilogram jelai adalah sama dengan gaji sehari. Mahal sekali, saudara-saudara. Baru menyusul ada satu kuda yang agak hijau kuning. Dalam Wahyu 6 ayat 7. Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari dan aku melihat. Sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh. Waduh, 1/4 bumi. Ini di dalam wabah, penyakit, wabah hama, kelaparan terjadi, 1/4 orang akan mati. Tetapi nanti pada zaman Antikristus, Allah akan melepaskan kedua saksi Yesus, Musa dan Elia, yang akan membawa murka Tuhan di atas muka bumi. Bahkan dikatakan mereka akan memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Jadi memang di masa yang lampau ada wabah penyakit, wabah hama, ada kelaparan, tapi itu masih belum apa-apa ketimbang dengan apa yang akan datang. Dalam Matius 24 ayat 7 sampai 8, Yesus berkata, akan ada kelaparan ya karena wabah hama. Tetapi semuanya itu barulah permulaan sengsara. Jadi akan ada belalang, akan ada wabah, akan ada tulah, akan ada murka. Dan hanya satu tempat di mana kita aman. Berjalan di dalam kehendak Allah dan menempatkan diri di dalam tangan Tuhan. Itu adalah tempat yang aman pada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan melihat tanda ke-6 di dalam seri tanda-tanda akhir zaman. Dan kita akan melihat tentang super volcano.
Nah, kalau saya berkata erupsi supervolcano, ini bukan volcano atau gunung berapi yang hebat-hebat. Enggak. Maksudnya ini adalah satu jenis erupsi gunung berapi yang melepaskan lebih dari 1.000 kilometer kubik bahan, lahar dan debu yang keluar dari kawannya. Nah, di dalam sejarah dunia, hal-hal seperti ini hanya terjadi sewaktu-waktu. Bahkan menurut sejarah ribuan tahun yang lalu, sejak ada, bahkan tidak ada di dalam catatan modern manusia. Tapi yang terbesar yang pernah terjadi di dalam sejarah ada di Danau Toba, Sumatera, Indonesia. Nah, itu adalah sebesar 2.800 kilometer kubik. Wah, itu adalah terbesar yang di dalam sejarah. Dan menghasilkan satu kawah 80 kali 50 kilometer. Besar sekali. Nah, menurut tafsiran ilmiah, 90% manusia tewas pada waktu itu. Mungkin lebih, tapi 90%. Dan mereka katakan kalau yang sama besarnya terjadi sekarang, sepertiga manusia akan tewas. Karena sekarang kita lebih siap untuk menghadapi musibah seperti itu. Ini mungkin terjadi pada zaman air bah. Karena dalam Alkitab dikatakan pada waktu itu dari bawah laut dan bumi terjadi goncangan tektonik. Air juga turun dari atas dalam goncangan yang sangat-sangat besar. Dari Danau Toba adalah satu kemungkinan terjadi letusan yang raksasa lagi. Yang kedua adalah di Yellowstone National Park di Amerika Serikat. Dalam letusan yang lalu, 1.500 kilometer kubik. Nah, mereka katakan ini sekarang sudah lewat waktunya. Seharusnya sudah meletus lagi, tapi belum. Tapi sudah lewat waktunya. Ini adalah yang paling aktif di dunia pada saat ini. Nah, kalau dia erupsi lagi, dikatakan sepertiga manusia akan mati. Saudara bisa melihat di dalam Amerika Serikat, di dalam gambarnya, mereka katakan mungkin lebih 95% orang di Amerika akan tewas. Kalau salah satu letusan terbesar di dalam sejarah modern, itu terjadi pada tahun 1883 di Pulau Krakatau di dalam Selat Sunda di Indonesia. Nah, itu hanya 18 km kubik. Cuma 18. Padahal bunyinya didengar di Darwin, Australia. Tsunami-nya sudah jalan keliling dunia. Tapi firman Tuhan menubuatkan akan ada hal-hal seperti ini. Letusan-letusan raksasa, gunung berapi raksasa, supervolcano yang akan terjadi lagi pada akhir zaman. Di dalam Wahyu 6:12, waktu meterai ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Nah, kalau kita melihat erupsi gunung berapi, itu termasuk di dalam gempa bumi di dalam Alkitab. Nah, kita lihat dari penjelasan, ini bukan cuma gempa bumi, ini adalah letusan gunung berapi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ini persis yang terjadi di dalam letusan gunung berapi, apalagi yang raksasa, supervolcano. Nah, di dalam Matius 24:7-8, Yesus berkata akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu barulah permulaan penderitaannya. Dan Lukas 21 ayat 11, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Mungkin itu juga termasuk letusan-letusan gunung berapi atau supervolcano. Nah, saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Kita sudah tahu hal-hal ini akan terjadi. Tapi Tuhan Yesus mau supaya kita siap. Supaya kita menjadi pemenang. Supaya kita menjadi saksi Yesus. Karena dunia takut. Tapi kita sudah mengenal keselamatan dan damai sejahtera dalam Yesus. Jadi percayalah kepada Yesus. Jadi saksi di tengah-tengah semua kesulitan. Percaya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara-saudara, pada sesi ke-6 kita sudah melihat tentang supervolcano atau gunung berapi raksasa. Nah, ini memang ada kaitan juga dengan gempa bumi. Demikian tanda yang ketujuh yang kita melihat saat ini, yaitu tentang tsunami. Ini juga adalah fenomena yang disebut di dalam Alkitab. Dan kita melihat di dalam abad ke-21 sudah terjadi sejumlah tsunami yang besar. Dan ini sepertinya fenomena yang makin lama, makin banyak dan makin besar. Pada tahun 2004 ada yang disebut tsunami Asia Tenggara yang di Aceh, yang menyebabkan lebih dari 233.000 orang tewas. Tahun 2007 di Papua New Guinea dan di Kepulauan Solomon, juga tahun 2011 yang mengejutkan sekali di Jepang karena direkam secara langsung, bisa dinonton di dalam TV, dan tsunami itu menabrak Fukushima dan lokasi nuklir itu dihancurkan, terjadi musibah yang sangat-sangat besar. Tahun 2016 di Kaikoura, New Zealand ada tsunami. Tahun 2018 di kota Palu, Sulawesi Tengah, ada tsunami yang masuk lewat teluknya, yang menghancurkan kiri kanan dari teluknya, bahkan sampai ke kota Palu. Tahun 2018, dalam suatu letusan dari anak Gunung Krakatoa, apa terjadi? Terjadi suatu letusan yang melepaskan sebagian bukit dan pulau jatuh ke dalam Selat Sunda, yang menyebabkan tsunami yang menewaskan banyak orang di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Ya, ini adalah fenomena yang juga disebut oleh Tuhan Yesus sebagai tanda akhir zaman. Lukas 21 ayat 25. Di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ya, ini dia lain daripada tsunami. Orang tiba-tiba bisa ketangkap di dalam gelombang yang besar dan bisa dihanyutkan dan habis perkara. Dinubuatkan akan terjadi satu mega tsunami pada akhir zaman. Jadi Wahyu 8 ayat 8 sampai 9, Yesus menyatakan malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Jadi ini mungkin juga adalah gaya supervolcano yang meletus. Dia sudah terlempar ke dalam laut, menyebabkan satu tsunami raksasa, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ini adalah bencana besar yang akan terjadi di dalam laut, gelora laut. Kita akan melihat ini adalah peristiwa jauh lebih dahsyat daripada api yang pernah terjadi sebelumnya. Tapi kita tidak perlu terlalu takut. Kita perlu menjadi orang yang fokus kepada penggenapan rencana Allah, yaitu Injil Kerajaan Allah yang harus diberitakan kepada semua orang. Mereka memerlukan Yesus. Mereka di dalam ketakutan. Hal ini sedang terjadi sini dan sana. Ada gempa bumi, ada supervolcano, ada tsunami. Mereka takut, mereka perlu jawaban. Dan jawabannya ada pada tangan saudara, Tuhan Yesus Kristus. Saksikan kasih-Nya dan memberi mereka jawaban yang mereka perlukan pada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus memberkati. Hai saudara-saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan hari ini kita melihat yang ke-8. Ini adalah tanda-tanda di langit. Asteroid, meteor, komet, dan lain-lain. Nah, di dalam Wahyu 8, 10 sampai 11, malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya. Dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor.
dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus. Sudah tahu Absinthus di dalam bahasa Rusia dan bahasa Ukraine adalah Chernobyl. Nah, itu adalah situs atau tempat di mana terjadi suatu ledakan nuklir beberapa dekade yang lalu. Dahsyat kuasanya. Dan waktu ini yang akan terjadi di akhir zaman, sepertiga dari semua air menjadi Absinthus. Dan banyak orang mati karena air itu. Sebab sudah menjadi pahit. Mungkin ini adalah radiasi. Mungkin akan ada bom nuklir. Mungkin akan ada rudal dari langit yang akan jatuh. Wahyu 8 ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Fotosintesis tidak akan bisa berjalan. Akan terjadi kelaparan sebagai hasil atau akibat dari peristiwa-peristiwa seperti ini. Banyak sekali tanda di langit. Bulan menjadi darah, komet, meteor, asteroid, lubang hitam, matahari menjadi gelap, bintang-bintang yang gugur, bunyi letusan di langit. Dan bahkan orang berkata alien, mungkin orang dari Mars yang mau datang. Saudara, jangan terkejut, memang ada alien, tapi bukan manusia. Ini roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang sudah jatuh dan memberontak. Dalam Wahyu 12 ayat 3 dikatakan, tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya 7 mahkota. Setan dan malaikat-malaikat, roh-roh jahat, ya itu alien dari luar angkasa. Tetapi mereka bekerja di dalam alam roh. Jadi ini adalah kaum pemberontak, dan setan dengan segala malaikat, seperti Yesus katakan dalam Lukas 10 ayat 18, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. 2 Korintus 10 ayat 4, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Kenapa? Karena ini perang rohani. Ini roh-roh jahat. Ini juga tanda-tanda dari langit, tapi di dalam alam roh. Tapi ada juga di dalam alam fisik. Dalam 2 Korintus 11-14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Matius 24-29, segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Para ilmuwan, mereka katakan, oh kita tidak tahu, kita tahu lokasi kira-kira separuh asteroid. Berarti separuh mereka tidak tahu. Bahaya itu ada, tanda-tanda di langit, baik secara rohani maupun secara fisik. Dan Yesus katakan dalam Matius 24:30, akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kisah 2:20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar itu. Lukas 21:25-24, tanda-tanda di langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Wahyu 6:12-16, ketika anak domba membuka meterai yang keenam, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan. Ini akan membawa ketakutan, tanda-tanda di langit pada akhir zaman. Bahkan dikatakan bahwa perwira-perwira, orang-orang besar, orang kaya, orang yang berkuasa, mereka akan lari ke gunung-gunung, masuk ke dalam gua-gua. Bahkan mereka akan berdoa kepada batu dan gunung, sembunyikan kami dari kemuliaan kedatangan kembali Tuhan Yesus. Ya, kedatangan kembali Tuhan Yesus sungguh menakutkan untuk mereka yang tidak kenal Yesus. Tapi kalau saudara kenal Yesus, tidak perlu takut. Haleluya. Yesus segera akan datang kembali. Jadi siap saudara-saudara. Tanda-tandanya menunjukkan waktunya semakin dekat. Tanda ke-9 yang kita akan melihat di dalam tanda-tanda akhir zaman
adalah tentang murtad yang besar. Begitu banyak orang Kristen yang akan meninggalkan Yesus. Ini adalah luar biasa sebagai satu fenomena yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 24, 12-13, Yesus berkata, "Karena makin bertambahnya kederhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Juga dalam 1 Timotius 4 ayat 1, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, yaitu di akhir zaman, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Hal ini juga sudah dinubuatkan untuk kita di dalam Wahyu 12 ayat 3 dan 4 yang berbicara tentang tanda besar yang terjadi di langit. Ini kita melihat adalah setan yang datang sebagai naga dengan ekornya yang akan menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang di langit dalam Alkitab itu adalah keturunan rohani Abraham. Artinya orang-orang yang percaya kepada perjanjian Allah. Tapi sepertiganya akan dilemparkan ke bumi. Jadi ekornya yang menyeret mereka dan melemparkan mereka itu apa? Dalam Yesaya 9:14 dikatakan tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi nabi palsu dengan segala dustanya adalah ekornya. Nah, ini juga dikonfirmasi di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Ayat 1 tadi kita baca, tapi juga di dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa yang jadi murtad mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kita harus pegang kepada kebenaran, karena kebohongan akan membawa kesesatan. Kita diberi satu peringatan tentang hal yang musibah besar yang akan terjadi di akhir zaman. Di dalam Zakaria 13 ayat 8 dan 9. Ternyata umat Tuhan akan dibagikan ke dalam 3 bagian. Sepertiga akan tetap setia kepada Yesus, akan menjadi pemenang, akan menjadi gereja sempurna dan mulia yang akan membawa kegerakan rohani besar di atas muka bumi. Sepertiga suam-suam. Nah, mereka dalam keadaan bahaya karena akan masuk ke dalam zaman Antikristus. Di situ mereka harus pilih setia kepada Yesus dan dipenggal kepalanya, atau terima 666 dan kehilangan keselamatan selama-lamanya. Nah, syukur sepertiga itu akan bertahan dan mereka akan percaya dan mereka akan menjadi pemenang lewat mati syahid. Tapi kelompok yang ketiga, orang Kristen yang menolak Yesus, menjadi kehilangan kasihnya. Mereka menjadi orang yang sakit hati terhadap Kristus dan Injil dan keinginan dan kesukaan dunia. Mereka akan menolak Yesus dan menjadi pengikut antikristus. Dikatakan di dalam Zakaria 13 ini, sepertiga akan menjadi pemenang. Mereka akan tinggal hidup, tapi 2/3 akan mati. Ayat 9, sepertiga itu dalam api akan dimurnikan. Jadi Tuhan Yesus akan memurnikan gereja yang setia supaya mereka menjadi emas dan boleh menggenapi rencana Allah. Jadi sepertiga gereja menjadi pemenang. Sepertiga gereja yang walaupun suam-suam kuku awalnya akhirnya menyerahkan hidupnya dan mereka mati syahid, mereka juga menjadi pemenang. Tapi sepertiga akan menyerahkan keselamatan mereka, menolak Yesus, menerima 666. Wah, ini memang betul-betul murtad yang besar. Jangan kita murtad, jangan kita suam-suam, tapi mari kita panaskan api Kristus di dalam kita, menjadi pemenang di akhir zaman. Dan kita pasti akan menjadi bagian dari tuaian besar yang Tuhan rencanakan di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.
saudara-saudara, ini adalah hari yang indah dan mulia. Kita akan melihat bagaimana nanti ada hari yang lebih mulia waktu Yesus datang kembali. Tapi sebelum Yesus datang kembali, kita datang kepada tanda ke-10 sebagai tanda-tanda akhir zaman, yaitu tuaian yang besar. Nah, seperti Yesus katakan di dalam Matius 24 dan ayat 14, Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia kepada segala bangsa. Baru kesudahan akan datang. Jangan saudara terlalu khawatir dengan semua yang kelihatan seperti penghakiman yang akan terjadi di atas muka bumi, atau takut terhadap datangnya seorang antikristus. Fokus kepada amanat agung. Ini adalah saat yang paling mulia, di mana gereja Tuhan yang dilengkapi menjadi seperti Yesus akan keluar memberitakan Injil dalam kemenangan yang sangat besar. Segala bangsa akan diubahkan oleh tanda yang ajaib ini. Seperti sudah dinubuatkan di dalam Injil Matius 24. Demikian juga kita baca di dalam kitab Wahyu pasal 7. Ada satu tanda, nah ini khusus untuk orang Israel atau dari pandangan Israel. Akan ada 12.000 dari 12 suku. Ini akan menggenapi janji di dalam kitab Roma pasal 11, di mana dikatakan bahwa seluruh Israel akan selamat. Jadi untuk mereka akan melihat ini sebagai satu kota yang mulia. 144.000, satu simbol dari Yerusalem yang baru. Yang di dalam Wahyu 21 kita membaca dia adalah 12 kali 12.000. Sama seperti dalam Wahyu 7. Ini berbicara tentang dari segi perjanjian Abraham kepada bangsa Israel. Semua akan mengalami kuasa dan kemuliaan. Tetapi jangan lupa, gereja Tuhan adalah bagian dari Israel. Jadi dalam Wahyu 7 ada gambar kedua dari segi bangsa-bangsa. Semua bangsa akan dilanda. Orang akan datang dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Ini adalah tanda yang paling ajaib di akhir zaman. Jauh lebih daripada gempa bumi atau tsunami atau yang lain-lain. Kita melihat Allah sedang mempersiapkan gerejanya turun ke dalam tuaian yang besar. Seperti dalam Yesaya pasal 60 dikatakan bahwa bangkitlah dan bercahayalah, kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu, dan kamu akan melihat semua bangsa akan datang dari timur, barat, utara, selatan. Mereka akan datang karena kemuliaan Yesus Kristus hidup di dalam gereja. Sakit akan sembuh, mati akan bangkit. Kita akan melihat mujizat dan tanda ajaib. Dan di dalam Yesaya 60:22, yang paling kecil akan menjadi bangsa besar. Jadi jangan saudara takut dengan semua peristiwa atau pandemi. Fokus kepada amanat agung. Karena kita akan melihat tanda terajaib. Bangsa-bangsa berduyun-duyun masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi punya hati, cintailah mereka yang belum kenal Yesus. Bagikan kasih kepada mereka. Karena ada kuasa Allah yang akan menyertaimu. Dan Yesus berkata, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Pergilah dan jadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Amin.